manusia terus kepada malaikat. Jadi tidak main-main manusia itu makhluk terbaik. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Oleh Allah dimuliakan. Jadi kebun itu tidak main-main. Malaikat diciptakan untuk melayani kita, Pak. Nah, malaikat. Ya, sumber rezeki, sumber wahyu untuk manusia itu. Ya, dan seterusnya banyak. Malaikat itu jutaan, tapi yang wajib kita ketahui ada 10 kan gitu ya. Jadi tidak main-main. Lalu malaikat apa dimuliakan? Malaikat juga dimuliakan ya Allah. Dalam Quran dimuliakan. Cuma bedanya dengan manusia, nah ini kan. Manusia itu punya dua, Pak. Akal dan nafsu. Nah ini yang benar. Kalau malaikat cuma punya akal, tapi tidak punya nafsu. Jadi mesti baik. Nah kita ini kalau punya nafsu terjadi perjuangan untuk memenangkan akal, berjuang. Nah nilai perjuangannya inilah yang apa itu? Yang dinilai sebagai kebaikan. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu, luar biasa, seperti Nabi. Ada saya ini. Wow. Nah, seperti Pak Nabi. Jadi luar biasa. Tidak main-main. Nah, makanya manusia itu disebut Abdullah, ya. Hamba Allah. Dia hanya boleh menghambakan diri menyembah pada Allah. Tidak boleh dia pada yang lain. Nah, baru di sini nanti ada makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk di dalam sampai terakhir setan paling jelek ini. Manusia teruntuk derajatnya ketika dia tidak menempatkan diri sini, tapi dia jatuh di sini, Pak. Tes menjadi penyembah setan. Begitu dia syirik, tidak mengabdi kepada Allah, jatuhlah dia derajatnya di bawah setan. Jadi yang menjatuhkan diri, dirinya sendiri. Tadi ayatnya dibaca oleh Mas Iman. Innal ladzina kafaru min ahli al manusia fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Jadi orang-orang musyrik itu syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Karena dia sendiri menempatkan tidak di bawah Allah, di bawah itu. Bisa dipahami ya? Nah oleh karena itu, Pak, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, wahyu utama itu tauhid. Tauhid sama tauhid. Nabi Adam sampai sama tauhid. Hanya Allah saja. Ini saya bawakan. Nah ini saya dapat kitab Injil ini dari teman saya, dari Pak Markus, orang keturunan Belanda. Tapi sudah lama di Indonesia, beratur di sini. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia memberi hadiah saya buku Kitab Suci Perjanjian Baru. Saya percaya. Nanti ini Islam ini, Pak. Ada Islamnya. Nanti saya tunjukkan salah satunya aja. Diterbitkan, diterbahkan oleh kepada umat Katolik Indonesia oleh Dijen Bimas Katolik. Jadi resmi, ini terbitan resmi oleh Dijen Bimas Katolik, Departemen Agama. Dalam beberapa 4 percetakan Albus Ending. Cuma di Bible ini ada catatan kaki menerangkan mana-mana ayat yang palsu. Nah, coba aja. Gak hebat loh. Ini bisa saya ini banyak. Ini saya dengar ini ada berapa bulan. Nanti saya lihat salah satu yang terkait dengan tauhid. Pak sekalian, sejak Nabi Adam itu tauhid, Pak. Wahyu tauhid tentang keesaan Allah. Terus Nabi Adam, terus sampai Nabi Muhammad. Hanya persoalannya, Pak sekalian. Nah, ini. Ibarat sungai. Sungai itu
sumber pertamanya bening nggak? Bening. Sampai diminum kayak aqua. Tapi lama-lama kotor nggak? Sampai dalam situ, waduh serem itu Pak. Masuk sumber. Ketika Nabi Adam masih murni, begitu sampai Nabi Nuh, banyak yang syirik. Penyembahan kepada walaupun dia yakin ada Tuhan, ada Allah, tahu ya. Maka mereka bertanya, siapa yang membuat bumi? Allah. Tapi yang disuruh lakukan, maka turunlah Nabi. Nabi itu bagian memfilter dengan kitabnya, difilter, bersih lagi ya. Tapi isi kotor lagi. Turun lagi Nabi Ibrahim. Nah itu ya. Anak Ibrahim terus sampai SK. Ismail SK sampai SK. SK itu Yakub ya. Maksudnya Yakub itu punya anak 12, yang 10 bersepakat membuang Yusuf. Bayangkan dia, jahatnya kayak apa itu? Itu anak Nabi loh. Tapi akhirnya setelah Yusuf diketemukan jadi seorang pembesar, semuanya tobat. Maka turun lagi kitab Taurat dibawa oleh Musa untuk membersihkan daging-daging kotor kecil tadi. Terus turun lagi Nabi Isa, kembali ke Taufik lagi Pak, sampai Nabi Muhammad dibuat. Maka itu terakhir Al-Qur'an. Nah Al-Quran ini sebagai terakhir dan dijaga oleh Allah. Kalau yang kitab-kitab ini dirusak, yang nanti akan kita buktikan sampai ada ayat yang palsu. Nah di Quran tidak bisa, karena di Quran apa? Quran itu satu-satunya kitab suci yang gampang dihafal, walaupun dia nggak ngerti artinya, ya kan? Hafal. Bapak setiap hari sholat kan belum tentu tahu artinya, tapi hafal. Anak kecil yang namanya Malik, apa Ahmad sama Malik itu hafal tidak hanya Quran, sampai halamannya itu hafal. Bapak kalau kita sekarang videonya kagum, ini orang anak kecil punya 12 tahun. Nah iya. Ya? Ya. Bahkan ada anak yang apa? Ya. Akalnya kurang ya. Ya. Itu bisa hafal Al-Quran coba itu. Kalau tidak tidak mungkin. Wong kemarin saya dapat video itu cerita kalau ada seorang pegawai negeri terus nyebut Pancasila nggak tahu. Dibandingkan orang gila mah tahu dia coba. Jadi mulut gitu masya Allah. Tidak apa, tapi ini apa? Karena apa? Dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku telah menurunkan al-dzikr ini dan aku menjaganya. Cara penjaganya itu mudah di 30 juz sak titik sak komanya coba. Ya kan? Coba ini. Dan si anak itu ayat dimulai dari mana aja tahu dia. Tengah thread. Paling lagi thread. Waduh, masya Allah. Kalau saya kelompok tidak kuat aja. Kadang-kadang ilaja aja keliru kan. Bulat kadang-kadang karena saya bingung. Tidak diutang gitu. Nah, jadi begitu disaring oleh Al-Quran. Karena setelah itu nggak ada nabi lagi, maka Al-Quran yang dijaga oleh Allah untuk menyaring. Gitu aja. Nah, sekalian, betapa sangat tauhidnya kalau kita sudah tahu ya, Wallahu ahad, bukan tauhid. Sekarang saya buktikan ayat-ayat dalam Bible tentang tauhid itu. Nih, baca. Siapa? Yang tidak pakai kacamata. Kan sudah makan keripik kan? Nah, ya. Dalam Bible Tauhid Nabi Musa, Ulangan 4:35. Maka kepadamulah ia itu ditunjuk supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itu ialah Allah dan kecuali Tuhan yang esa tiadalah yang lain lagi. Ya, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Terus Tauhid Nabi Daud sebelah 2 Samuel 7:22. Maka sebab itu besarlah engkau, ya Tuhan Allah, karena tiada yang dapat disamakan dengan Dikau, dan tiada Allah melainkan Engkau, sekedar segala yang telah kami dengar telinga kami. Nah, tidak ada Allah selain Engkau. Terus Tauhid Nabi Sulaiman 1
1 Raja-Raja 8:23. Lalu katanya, ya Tuhan Allah orang Israel, tiada Allah melainkan Engkau, baik dalam langit di atas, baik di atas bumi di bawah. Engkau juga yang menyampaikan perjanjian dan pemurahan kepada segala hamba-Mu, yang berjalan di hadapan hadirat-Mu dengan segenap hatinya. Ya terus. Tauhid Nabi Isa, Yesus, Markus 12:29. Maka jawab Yesus kepadanya, hukum yang terutama ialah inilah, dengarlah olehmu hai Israel, adapun Allah Tuhan kita ialah Tuhan yang esa. Ya, Tuhan yang esa. Sama kan? Qul huwallahu. Aku diutang Allah bukan Allah. Jadi kalau mereka konsekuen dengan ayat ini selesai Pak sebenarnya. Selesai. Nah, sekarang yang kita. Lalu mengapa mereka menganggap ada tiga Tuhan? Nah, ini dalilnya di sini. Kecil tulisannya. Masuk lah gitu. Boleh ya, Injil juga kalau bilang Allah jangan Allah juga jangan. 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ya. Dan ketiganya adalah 1. 8 udah. Ya terus. 8 dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Oh, nah. Jadi gini Pak, ada ayat red, itu ada dalam kurung. Tidak ya. Nah, yang dalam kurung tadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 ini. Nah, sekarang komentarnya di bawahnya Pak. Tri apa? 7. Trinitas. Di dalam sorga bagian kalimat antara kurung Antara kurung itu. antara kurung itu pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak asli tahu. Palsu. Ini yang ngomong bukan saya. Injil. Kitab Injil pasti tidak asli. Ini salah satu aja. Ini untuk jujur ya. Ya nggak jujur banyak. Nah, tapi bahkan saya kemarin baca Injil yang satu, ada lagi yang dibuang tentang anak. Ini dibuang ternyata. Saya cari di internet, ternyata ayat itu dibuang. Saya, masa kendali yang buang ayat. Masa. Nah, problemnya apa? Kalau Bapak tanya apakah pendeta ngerti? Ngerti. Saya pada tahun 76 pernah berdebat dengan aliran saksi Yehova. Pernah dengar tanya saya bilang, aliran saksi Yehova itu satu-satunya Kristen yang agak lumayan. Dia menganggap Tuhan itu Esa, Yesus itu makhluk. Hebat kan? Tapi dia masih pakai dosa waris macam-macam, masih terkotori. Tapi bisa maju dia. Saya tunjukkan ayat tadi dulu ini. Ayat angkat 3. Oh, masuk Pak. Betul. Corek. Masuk. Dia berani ini Pak. Nama 3 orang namanya Aris Budiman, Henry, yang satu perempuan saya lupa namanya. Terus ayat itu dilarang di Jawa tahun 76. Saudara-saudara itu dilarang. Tapi dia masih memegang rame. Masih debat sampai 4 kali pertemuan terakhir tentang apa itu dosa waris ya. Debat akhirnya dia nggak bisa jawab. Nanti kawan-kawan nanti kita sampai ke sana, ini panjang tadi ya. Nah, problemnya apa? Dia sudah tahu salah, tapi mengapa masih bertahan? Dan ternyata ngomongin kesalahan itu soal gengsi. Betul nggak sih? Dan gaji Pak. Gaji. Jadi jangan dikira berapa. Kalau orang selalu mau mengakui kesalahan, nggak ada pengadilan Pak. Ya kan? Karena nggak mau mengakui salah, dia sampai menyewa pengacara untuk bertengkar ke pengadilan. Dan koruptor itu ambil pengacara itu biayanya berapa? Miliar. Kalah menang miliar. Jarang orang yang mengaku salah itu jarang di pengadilan. Saya baru tahu seorang kepala desa di Colomandu di Jawa Tengah, ketika diadili dia korupsi uang 295 juta. Uang ini dipakai untuk membiayai calon bupati yang didukung dia untuk kampanye. Tahu-tahu konangan, ternyata itu uang desa Pak. Ditangkap dia di apa katanya? Pak, hukumlah saya yang berat untuk tobat. Dia tidak pakai pengacara. Begitu dok kena setahun atau berapa gitu. Dilakoni
begitu keluar dia tidak jadi lurah lagi, dia jadi apa itu? Jualan kelontong ini. Ditanya oleh bahasa gimana? Alhamdulillah, enak ini daripada Pak di sana. Tapi hebatnya dia minta dihukum kan itu baru satu itu yang saya yang umum tuh saya tidak bersalah kan itu. Iya. Karena mengaku kesalahan itu harus satria, termasuk ini. Jelas kita bisa itu tidak mau dia. Memang harus dengan iman seperti yang saya katakan. Memang harus dengan iman begitu. Kembali ke sana. Dia nggak berani mengakui kesalahan. Ada orang yang hebat di sini tuh pengadilan itu kan tiap hari orang bertengkar. Biasanya merebut. Pernah terjadi seorang berebut tidak mau memiliki hak. Nah, jadi gini ceritanya. Ada seorang beli tanah. Harganya katakanlah 1 juta. Tapi bukan di sini terjadinya. Setelah dibeli oleh yang membeli itu, digana tahu-tahu ada kotak di dalamnya, kotak emas. Orang dulu itu kan tidak punya almari. Kalau nyimpan, Iya. anu mesti di dalam. Anak. Kau Pak, Masya Allah. Kalau kita alhamdulillah, ternyata ini tidak Pak. Si pembeli itu mendatangi Jiwa. penjual. Pak penjual, kita masih ada ini masih Mas. Apa katanya? Tidak, itu milikmu. Saya sudah menjual semuanya. Saya isinya. Enggak. Wah, rupanya tidak mau gitu ya. Sampai ke pengadilan. Bayangkan dia, saking jujurnya itu ya, dia tidak mau kecipratan barang yang Bukan haknya. bukan ke pengadilan. Rupanya tidak mau. Ini tidak bisa. Didamaikan hakim nggak bisa. Wah, podo moto tewa dengan apa ya? Jarean gitu. Kampung keramat. Akhirnya diketahui bahwa si penjual itu punya anak laki, si pembelian punya anak laki, penjual punya anak perempuan. Disuruh datang ke pengadilan, maunya didamaikan lewat anaknya. Ternyata ini sama-sama dewasa. Kata hakim, tidak dijodohkan atau apa ini? Ditarik, ternyata mau. Nah, setelah dijodohkan, kalau itu gini aja. Ini jadikan mas kawin untuk itu selesai Pak. Nah, alhamdulillah. Coba ini kan hebat ya. Tapi itu enggak di sini. Nah, inilah pengakuan. Dan itu wah, berat. Termasuk tadi saya tahu. Walaupun dia tahu salah, tetap terus. Bahkan diperjuangkan kesalahan itu sampai masuk ke Bapak. Bukan itu. Ada seorang murtad namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, pernah kan ya. Dia dulu itu guru tafsir di pesantren Az-Zaitun, kurang apa? Anaknya 3 itu jenenge serem-serem Pak, masih Islam, Saddam Hussein, Gaddafi, terus siapa lupa namanya. Coba, kan serem-serem itu bisa cabut hidayah tak masuk Kristen. Sekarang kalau di YouTube Masya Allah Pak, ngenyek pada Islam sampai Nabi dihina, sampai dia dihukum. Tapi nggak harus juga. Anaknya sekarang jadi mubarak Pak. Wah, kasihan. Satu ketika waktu saya di Kalimantan ketemu wakil bupati, mantan wakil bupati Martapura, namanya Pak Abbas. Saya ceritain, Pak, kurang ajar saya itu sangat tenang. Istrinya itu adiknya istri saya, Masya Allah. Wah, itu sampai mati, itu saya dipaksa masuk Kristen tidak mau. Jadi saya dipaksa, tidak mau. Sampai mati. Masya Allah, jadi tadi baru kita tahu kesalahan, tapi orang itu suka bertahan pada dalam soal gengsi. Makanya kadang-kadang macam-macam gengsi itu kadang-kadang bisa setengah dari setan. Bapak tahu kenapa setan tidak mau sujud pada Adam? Anak khairu minhu khalaqtani min nar. Saya lebih baik ketimbang dia ya Allah. Karena kau ciptakan aku dari api dan dia cuma dari tanah. Nah, dia mau dari api tidak mau. Disuruh hormat pada tidak mau. Berarti perintah. Jadi orang tauhid itu Pak, kita hanya takut kepada Allah. Ini dia. Itu bukan berarti tidak takut kepada orang tua. Enggak gitu cara berpikirnya ya.
itu kan menjalankan perintahnya dan menjadi perintah Allah. Kita disuruh hormat pada orang tua. Nah, jadi kalau kita taat pada orang tua itu dalam rangka takut kepada Allah. Kalau kita menghormati tetangga itu dalam rangka takut kepada Allah. Begitu caranya. Saya tahu kalau Pak, maju, dan begitu ya. Tapi justru kita hormati orang tua itu karena kita sayangi anak-anak, karena kita perintah. Nah, jadi kembali ke tadi. Kembali ke. Nah, maka inilah yang harus kita perjuangkan. Tauhid kita ini kita perjuangkan. Jangan sampai dikotori. Kalau dikotori, kita jatuh di bawah setan. Yang menjatuhkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita sadar, Masya Allah luar biasa, semua mulai dari Adam, Idris, Nuh, semua sampai kepada kita ini terus. Salah satu misi kita itu adalah menyebarkan tauhid. Kalau kita jatuh jebret Pak, nah ini ada satu hadis ya, hati-hati Pak. Badiru bil a'mali sholih. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Fasatakunu fitanun kita ilal mudlim. Sebab akan terjadi fitnah bagikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jadi nanti ada fitnah besar. Seperti malam yang gelap gulita kan tidak bisa diketahui ya. Senyap gitu ya. Apa itu? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Seseorang sorenya itu pada waktu pagi subuh dia masih beriman, sorenya sudah kafir. Yusbihu kafir, wa yumsi mu'min, yusbihu kafir. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Cepat sekali Pak. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Karena ia jual agamanya dengan dunia. Orang menjual agamanya dengan dunia. Luar biasa. Dan ini sekarang sudah marah. Kalau dulu pakai supermoon, sekarang lebih dari itu Pak. Masya Allah, ngeri Pak, ngeri. Jadi kalau dia tahu sangat sedikit, dia adu domba. Kita ini dia adu domba oleh kekuatan-kekuatan asing sehingga terjadi ketidakrukunan. Diharapkan kalau umat Islam rukun itu wah dahsyat Pak. Tapi kalau cerai-berai, jadi caranya orang itu divide et impera, gitu kata Belanda. Pecah Pak, supaya terjadi. Kalau orang benturan, maka tidak akan kuat. Makanya kalau Bapak baca Quran, perintah dakwah itu dimulai dengan perintah persatuan. Wah, nasimu biar nilai jamiah mana? Kan itu bergantunglah kalian kepada Allah dan jangan bercerai-berai sebelum perintah dakwah. Nah, supaya bersatu, apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kalian kepada Allah dengan takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan jadi takwanya harus kuat. Itulah hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan. Macam-macam mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Belum ya, apa ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.